Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Sehat badan? Sehat pikiran? Sehat hati? Sehat kantung? Nampaknya yang nomor terakhir itu yang paling kuat jawaban. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Siapa yang sanggup membalas setiap detak jantung, hembusan napas, gerak langkah kaki, hayunan tangan, tak dapat dibalas dengan salat, puasa, zikir dan baca Quran, betul? Tapi Allah Maha Kasih, Maha Sayang, cukup dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis kita ini majelis yang baik, betul? Bersama orang-orang baik, betul? Di tempat yang baik. Maka kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sedang berada di bumi Tali Undang Tambang Teliti. Betul? Dari mana Ustaz Somad tahu? Besar tulisannya di sana. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati di tengah kesibukannya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Ibu Bapak Wakil Bupati beserta jajaran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala, Bapak anggota DPRD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Merangin. Tak dapat saya sebut sapa satu persatu karena setelah ini ada jadwal berikutnya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Payungnya bagus-bagus, sudahlah bagus bersayap-sayap. Kalau ada tuan-tuan yang haus, mobil pemadam kebakaran sudah siap. Masya Allah, tabarakallah. Saya tahu di sana panas, tapi boleh jadi panas di dunia inilah yang akan meringankan azab di akhirat. Yang dingin jangan tersinggung. Mudah-mudahan dingin di dunia, dingin pula di akhirat nanti. Saya Abdul Somad merasa diberikan kehormatan yang luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Merangin karena pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 berbagai macam perlombaan sudah terlaksana. Ditutup syukur kita ini dengan tabligh akbar. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini saya batasi tausiah saya dalam 5 poin. Cara mensyukuri nikmat kemerdekaan, ikutilah seperti yang dilakukan orang Merangin. Bagaimana caranya? Diisi dengan tabligh akbar. Ada orang sekarang mengisi kemerdekaan, daster ibu hilang gara-gara dipakai bapak main bola. Ada sekarang orang mengisi kemerdekaan, bengkel-bengkel mobil motor habis oli karena panjat pinang, habis batang-batang pinang, batang nibung dipakai, patah, tercucuk. Na'udzubillah. Olahraga tidak salah, tapi kalau sampai ada judinya haram, mengundang murka Allah. Bagi yang sudah berlalu, sudah tak dapat diulang lagi. Tapi tahun depan, kalau umur panjang, 2023, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita rayakan dengan tabligh akbar. Allahu Akbar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari pesantren Jombang, Jawa Timur, maka mereka meneriakkan takbir Allahu Akbar. Itu
Itulah yang membuat Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang. Kembali ke Amsterdam Belanda dan kita pun merdeka. Peristiwa itu tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November kita merdeka karena darah para syuhada. Untuk para syuhada yang sudah mengorbankan nyawanya, hartanya, anaknya, keluarganya, untuk mereka semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu nanti kalau ada ulama mengajak membaca Al-Fatihah. Banyak juga sekarang kalau ustadz, buya, kiai, tuan guru mengajak baca Fatihah, Al-Fatihah tak dibaca jelas, macam dapat goreng panas. Tidak begitu di Merangin. Orang Merangin baca Qur'annya bagus. Orang Merangin baca Qur'annya pakai tajwid, tahsin, idgham, iqlab, gunnah, bila gunnah, qalqalah. Kita isi kemerdekaan ini dengan pengajian. Pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu ada pengajiannya? Pengajian bapak-bapak. Bapak-bapak ada pengajiannya? Yang ditanya bapak-bapak, yang menjawab ibu-ibu. Tak apa-apalah. Mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah, sampai mati tetap ahlus sunnah. Fikih, jangan sampai tak tahu cara bersuci, mana yang halal, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang fardu, mana yang fardu kifayah. Belajar fardu ain. Jangan sampai jenazah kita nanti, anak kita tak tahu cara memandikan jenazah. Begitu kita mati diserahkannya ke dorsmir, tempat cuci mobil. Na'udzubillah. Hari ini bapak boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, tapi kalau anak-anak muda kita tidak dididik dengan cara mengaji di masjid, anak-anak muda tak mau ngaji sama orang tua. Pas saya tanya-tanya, kenapa kalian tak mau ngaji sama orang tua? Saya ini mau ngaji sama orang tua Pak Ustadz, tapi kalau bisa motivasi belajar supaya S1, S2, S3, motivasi supaya kami bisa masuk jadi tentara, polisi. Ini pula kami diajak ngaji sama orang tua. Judul pengajiannya malam pertama di alam kubur. Kami mau pengajian khusus anak muda, maka dibuat remaja masjid, surau langgar dan musola. Itu ada tulisan pejuang subuh Merangin. Allahu Akbar. Pas zuhur tak ke masjid. Kenapa cuma subuh aja ke masjid? Mohon maaf, kami pejuang subuh Merangin. Apa maknanya? Sedang sholat yang paling berat, sholat yang paling ngantuk, sholat yang paling malam, sholat yang paling gelap, mereka bisa datang ke masjid. Orang Merangin sholat subuhnya luar biasa. Kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, insya Allah Palestina tak lama lagi akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Pejuang subuh Merangin, walaupun kau belum orang baik, usahakan untuk sholat subuh. Sholat subuh itu sudah baik. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Yang belum sholat subuh, suami saya nih Pak Ustadz, sholat subuhnya jam 8. Tak apa-apa, masuk surganya juga telat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pandang ke atas, tengok kamera, angkat tangan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin
Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turunkan tangan, nanti ketiak basah. Inilah kameranya, awak lambai tangan dia pun hilang. Luar biasa, kameramen kita luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Yang pertama, diisi dengan pengajian-pengajian. Maulid Nabi, datang, tak usah dilawan, buat aja acaranya besar-besar. Nanti kalau dia mengatakan bid'ah, 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 buat aja terus sampai akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah. Siap buat hari besar Islam. Bulan Muharram menyambut tahun baru. Safar, Rabiul Awal menyambut Maulid Nabi. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab menyambut Isra Mi'raj. Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ramadan, nuzul Quran. Syawal, halal bihalal. Zulqa'dah, persiapan untuk menyambut bulan haji. Zulhijjah, tidak usah dipanggil, pasti ramai. Kenapa? Bagi-bagi kupon daging kurban. Masya Allah, tabarakallah. Siap nastri, tak ada tenda, bisa ramai. Ini luar biasa. Saya disediakan kursi. Orang bolak-balik susah nyari kursi, saya dikasih kursi. Tapi kalau saya duduk di sana, seolah-olah saya raja. Pak Wakil Bupati, ibu-ibu, bapak, ketua semua di bawah, alim ulama, tak sopan, tak hormat. Ada orang tua, maka biarlah saya berdiri seperti anak MDA terlambat masuk kelas. Supaya dekat saya dengan bapak ibu semua, supaya bisa. Tadi kalau saya duduk di atas menengok ke bawah, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Setelah dekat ini pun sama juga. Saudaraku, semuanya baik-baik, semuanya dimuliakan Allah. Amin. Begitu selesai kita sholawat, datang kamera itu lagi. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan? Cara mensyukuri, Pak Ustadz dapat salam dari Rohis An-Najah Man 1 Merangin. Rohis An-Najah Man 1 Merangin ikut berpartisipasi dalam tabligh akbar. Pak Ustadz bismillah minta dapat foto. Foto aja dari jauh, ginikan kameranya, nanti saya lambaikan tangan. Hai guys. Kebahagiaan seorang guru adalah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Itu isi ceramah Ustadz Abdul Somad. Bagaimana cara mensyukuri nikmat merdeka? Masukkan anak ke sekolah agama, Madrasah An-Najah. Masukkan anak ke pesantren, masukkan anak ke tahfiz Quran, masukkan anak ke Islamic boarding school. Bapak-bapak tentara yang soleh-soleh, bapak-bapak Satpol PP, bapak-bapak polisi, bapak-bapak Intel tak nampak. Memang Intel tak nampak karena bajunya tak jelas. Mereka tak sanggup mendidik anak mereka. Yang sanggup mendidik anak kita adalah para ustadz dan guru di sekolah. Betul? Datang ke Pak Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, Taman Al-Azhar Kairo Mesir, doktor, beliau punya pesantren. Serahkan anak kita ke pesantren. Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Siap menyerahkan anaknya ke pesantren? Sudah aku sampaikan ya Allah, kalau ada anak orang Merangin kena narkoba, kena LGBT, kena ganja, kena gadget, kena judi online, kena aliran sesat, aku sudah tak salah lagi. Saksikanlah ya Allah, saksikan para malaikat, sudah aku sampaikan semuanya. Kalau mau anak selamat, masukkan ke pesantren. Kalau ada orang Ustadz Somad tamat pesantren, saya tak mau anak saya tamat pesantren, nanti tak makan. Ini kurus bukan karena tak makan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau berkumpul Bapak Kapolda, Bapak Kapolri, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Panglima, berkumpul orang-orang hebat, pas giliran makan, siapa yang dulu dipersilakan? Ustaz. Ada udang, ada kepiting, ada ayam, ada daging, siapa yang duluan makan? Ustaz. Kalau di dalam makanan itu ada racun, siapa dulu mati? Apa takut makan? Banyak orang ini takut tak makan. Banyak orang ini takut anaknya takut tak makan. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kenapa Ustaz Somad hari ini kami tengok ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya? Yang membuat berbeda ini cuma satu. Apa dia? Batik dari Merangin. Belilah batik Merangin. Dapatkan nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ekonomi umatnya bangkit, pesantrennya kuat, tidak perlu ngemis. Kita meminta kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, ketika jabatan masih ada, kekuasaan masih ada, pakai untuk menolong pesantren. Setuju? Jangan nanti setelah pensiun tak ada jabatan, baru datang ke Ustaz Abdul Somad. Apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Bapak masih ada jabatan? Sudah nggak ada Pak Ustaz. Baliklah Pak, banyak-banyak baca Yasin. Dulu ketika jabatan ada mana? Tanda tanganmu pakai APBD, serahkan untuk kelas, untuk lokal, untuk asrama, dipakai pagi, petang, siang dan malam. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Yang saya cakapkan ini betul apa salah? La tajtami'u ummati ala dalalatin. Tak mungkin umat Nabi Muhammad sebanyak ini sesat dan salah. Mereka semua mengatakan betul. Abdul Somad tak ada unsur menyindir. Abdul Somad tak ingin berkata kasar. Dia hanya ingin supaya pejabatnya selamat, rakyatnya dapat rahmat, pondok pesantren tegak berdiri, dan sampai mati kita mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada mau mendirikan pesantren, jangan undang Ustaz Abdul Somad meletakkan batu pertama, dijamin tak siap-siap. Tapi kalau ada orang kaya di Merangin ini, banyak orang kaya betul. Kebun sawitnya sejauh mata memandang, kebun karetnya tak habis 7 turunan. Tapi begitu malaikat maut datang, kau hanya mati menghadap Allah, membawa kain digulung, jasadmu macam dodol Garut. Pondok pesantren pagi, petang, siang dan malam mereka membaca Quran, berzikir, bersolawat. Anak-anak tahfiz Quran, membaca Quran, menghafal Quran, mengajarkan Al-Quran. Itulah yang kekal abadi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Yang ketiga, 2 di sini, 3 di tengah. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Anak-anak muda mesti diberi semangat baru, karena mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan. Betul? Yang tua-tua jangan dikasih semangat lagi, malaikat maut sudah dekat. Ustaz Somad janganlah menyinggung orang tua Pak Ustaz.
Maksud saya tua nih saya. Bukan saya menyindir bapak ibu yang sudah tua. Maksud saya yang tua tuh saya. Saya lahir 1977. Sekarang 2022. Umur sudah 45 tahun. Orang yang umurnya di atas 40 itu sudah tua. Walaupun kalian melihat saya ini seperti 27. Siapa saja yang umurnya di atas 40 itu sudah tua. Malaikat maut melihat wajahmu 70 kali sehari. Pagi, petang, siang, malam, sore, tengah malam, sampai ke Kerinci. Menginap tidur 2 jam, bangun subuh, pengajian di Kerinci. Habis itu ke Merangin, dari Merangin nanti ke Jambi. Habis itu tak tahu lagi saking banyaknya jadwal. Ujung-ujungnya berputar-putar ke Liang Lahat. Abdul Somad ini akan mati. Ustaz Somad istirahatlah Pak Ustaz. Istirahat itu nanti di alam kubur, betul? Siapa bilang istirahat di alam kubur? Malaikat Mungkar Nakir memangnya istirahat? Memangnya datang malaikat Mungkar Nakir, kok istirahat ya? Istirahatnya mana pula istirahat? Istirahat kita adalah di surga Jannatul Firdaus. Anak-anak muda, selamatkan dari narkoba. Siap menyelamatkan anak muda Merangin dari narkoba? Ustaz Somad, tolong doakan anak saya Pak Ustaz. Doa mau masuk pesantren? Bukan. Doa mau nikah? Bukan. Doa mau punya anak? Bukan. Doa mau masuk polisi? Bukan. Doa mau masuk tentara? Bukan. Doa mau PNS? Bukan. Doa apa? Doa supaya berhenti pakai sabu-sabu. Sebentar ya, saya cari doanya. Doa sabu-sabu. Nah, dapat. Tulis. Sudah siap? 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Sekali lagi 0813 1144 2193. Doa apa nih Pak Ustadz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada anak, tetangga, kawan, sahabat, jangan malu, jangan ditutup-tutupi. Orang yang anaknya kena narkoba didiamkan, itu sama dengan menyimpan bom atom. Lama-lama akan meledak. Hari ini kau boleh malu, tapi nomor kau simpan. Lama-lama malu-malu di teleponnya. Assalamualaikum BNN. Waalaikumsalam. Kami dapat nomornya dari Ustadz Somad. Mantap. Bisa kami kirim anak kami ke sana? Siap. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya sekarang sudah ditangkap. Di mana? BNN. Kalau tetangga nanya, saya bilang sedang S2 di Bandung. Niat kita tidak jahat, tujuan kita tidak buruk, supaya anak muda yang melanjutkan tongkat estafet Pak Bupati, Wakil Bupati, jabatan mereka paling lama 10 tahun. Setelah itu siapa yang akan mengisi kantor Bupati Merangin yang cantik dan indah itu, luar biasa ukirannya, macam-macam warna-warninya. Maka yang akan mengisi itu adalah anak-anak muda di masa akan datang. Betul? Kalau anak muda sekarang pakai ganja, pakai narkoba, menang dia pilkada, Bapak mau pemimpin Merangin pecandu narkoba? Ketua DPRD sidang paripurna, sidang karena banyak duit, dicoblos orang, dipilih orang karena serangan pajar, tapi pecandu narkoba. Tiba-tiba pas sidang, kita sidang berapa persen untuk pesantren. Kalau mau pemimpin Merangin masa depan baik, maka anak muda hari ini mesti baik. Anak mudanya mesti sholat, amin. Anak mudanya berhenti pakai ganja, amin. Mudah-mudahan semua anak muda yang datang hari ini, yang pacaran-pacaran putus. Kalau tahu didoakan Ustaz Somad putus, bagus aku tak datang tadi pengajian. Putus pacaran, putus buat maksiat, putus buat dosa, putus hari ini, tapi nanti malam akan dipinang dengan bismillah. Setuju?
Anak muda merangin, kalau memang kau jantan, jangan bonceng anak gadis orang. Kalau memang kau gagah perkasa, jangan bawa anak gadis orang. Kalau memang kau berani datang ke rumah bapaknya, pinang dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Setuju? Tapi jangan petantang petenteng minang anak gadis orang sendirian. Bawa bapak ketua MUI, bawa Ustadz Dahrizal Dahlan, bawa bapak. Jangan, nanti aku yang diterima. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Allah, Ustaz Somad ini sok mantap, sok paten, kepedean, kegeeran. Memang siapa yang mau sama Ustaz? Lu. Kalian apa tak nengok yang ada di komen-komen Instagram aku yang hampir 7 juta itu? Apa tak kalian tengok di channel di YouTube itu? Aku selalu menengok Ustaz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal aku kurus, kering, kerontang, hitam, pesek. Apa maksud Abdul Somad? Sedangkan aku yang hitam buruk aja masih banyak yang mau. Apalagi kalian yang muda-muda, betul? Yang bilang betul mereka. Jadi nanti kalau ada anak muda bonceng membonceng, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Kalau hamil yang malu laki-laki apa perempuan? Melahirkan anak, hamil, muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Yang sakit meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Hai ibu punya anak perempuan, hai bapak punya anak perempuan, hai abang punya adik perempuan, jaga anak perempuanmu, jangan mau dibonceng orang. Siap? Boleh saya bawa anak bapak? Jangan. Kata Ustaz Somad kemarin dalam ceramah di kantor Bupati Merangin, sekali tidak, say no to bonceng. Begitu. Siap? Ini kadang bapak-bapak nih, Pak, kami bawa anak bapak ya. Jangan. Nanti kami belikan bakso. Boleh. Ibu juga mesti tegas, Bu. Ibu siap tegas. Ibu siap tegas. Kami bawa anak ibu. Jangan. Ini kadang bapaknya udah tegas. Tidak. Datang ibu dari belakang. Kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, siapa yang tak pernah punya dosa? Kita semua punya dosa masa lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mana yang lebih hebat, jamaah tabligh akbar Merangin atau pemadam kebakaran? Hebat jamaah tabligh akbar Merangin. Kenapa? Kena panas masih bertahan. Bapak pemadam udah berlindung di balik mobil pemadam. Semuanya hebat, semuanya mantap, semuanya mengisi kemerdekaan. Merdeka! 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 Sekarang yang keempat. Empat apa pula? 5. Oh cepat aja jamaah ini selesai. Yang keempat adalah bangkitkan ekonomi umat. Bolehkah berdagang saat tabligh akbar? Boleh. Kalau tak boleh, mana boleh kakak tuh jual es, ya kak? Boleh, mainkan kak, terus. Tambah lagi. Berapa harga esnya satu kak? 5.000. 1, 2, 3. Kakak pilih siapa yang kakak mau kasih. Ku bayar dari sini. Ambil duitnya sini kak. Duit khusus 75.000. Masya Allah, tabarakallah. Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, siap?
Jangan belanja ke warung orang yang cari kaya, tapi belanjalah ke warung orang cari makan. Mau belanja ke warung cari kaya apa cari makan? Ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Gambar Pak Presiden Bung Karno Hatta. Laku nih Kak, laku. Ini bukan duit main-main. Barakallah, makasih banyak. Jazakumullah. Apalah mimpi kakak malam tadi? Lanjut lagi Kak, tambah jualannya lagi. Mudah-mudahan lancar duitnya. Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga. Saya masih belanja ke pasar pagi, belanja ke pasar tradisional. Jam 12 siang adalah nenek-nenek berjual ikan. Ikan itu sudah ikan husnul khotimah, dibersihkannya ala ikan. Datanglah orang kaya menawar ikannya 3 ekor, tapi ditunjukkannya 3 cincin. Berapa ya? Berapa? Apa kata nenek-nenek itu berjual ikan? 15.000. Bisa 5.000 enggak? Bisa 5.000 enggak? Kalau dia belanja ke mall, tak ada main tawar-tawar. Kalau dia makan di restoran mewah, datang orang membalikkan duitnya 50.000, ambil aja untuk tips, ambil aja. Tapi nenek-nenek yang susah untuk makan, cucunya belum bayar uang sekolah, ditawarnya 5.000. Rasa-rasanya mau ku ajarkan nenek itu, Nek, nanti kalau ada orang kaya menawar begitu, ambil pisau, kasih dia. Jangan kau tawar, bunuh aja aku, bunuh. Kita membeli ini bukan untuk memotong leher dia. Anaknya mau bayar uang sekolah, boleh jadi dia ngontrak jengkol, endorse sambal ikan teri pete. Apalah Instagram Ustaz Somad ini, isinya jualan. Kemana saja saya ceramah, selalu pakai batik. Batiknya macam-macam, banyak betul duit Ustaz Somad beli batik. Semuanya batik hadiah guys. Ustaz Somad tolong pakai batik nih Pak Ustaz. Pakai. Pakai kacamata hitam Ustaz. Pakai. Tolong tangannya gini Pak Ustaz. Tiba-tiba gambar baleho dipajang di kota Jambi. Kalah semua caleg-caleg. Tak lama sesudah itu Bupati menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Itu foto Ustaz udah kami pajang di Jambi pakai batik. Gimana sekarang? Sekarang alhamdulillah Ustaz, batik itu laku sampai habis stok. Alhamdulillah. Tapi untuk royalti kami belum bisa kirim Pak Ustaz. Tak apa-apa, dapat pahalanya aja insyaallah mengalir sampai hari kiamat. Bangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung tetangga, belanja ke kawan-kawan sahabat yang ada endorse-nya di Instagram, nomor kontak, telepon. Mereka bukan mau bangun rumah yang megah, mereka bukan mau beli tanah yang luas, mereka cuman mau menyekolahkan anaknya supaya tidak ngutang ke pesantren. Siap tolong umat ini, siap? Umat Islam ini duitnya banyak, tapi dipecah-pecah menjadi duit kecil-kecil, akhirnya dia tidak punya kekuasaan. Kalau sudah Basnas nasional, saya ini duta, datanglah ketua Basnas. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz mau kami kasih gaji 100 juta sebulan. Untuk apa Pak? Sebagai duta. Duta besar? Enggak, duta Basnas. Kerja saya apa? Ustadz hanya menyampaikan ke seluruh umat bayar zakat ke Basnas. Sebelum Bapak ngangkat saya jadi duta Basnas, udah itulah isi ceramahku dari dulu. Berarti kalau mau bayar gaji saya sejak tahun 2008, siap? Jadi maksudnya tak usah bayar gaji, kasih aja 100 juta itu untuk fakir miskin dan du'afa. Aku akan menyampaikan di seluruh tabligh akbar, bayar zakat ke Basnas, bayar zakat ke Basnas, bayar zakat ke Basnas. Orang yang tak bayar zakat, mau dengar ceritanya? Masih siap? Tidak kepanasan? Jadi kawan saya ke rumah orang kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar.
Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji rumahnya besar, duitnya banyak, bayar zakat ya Pak Haji. Apa kata Pak Haji? Rumah saya ini besar tapi utang masih 5 miliar. Mobil saya ini besar, utang masih 2 miliar. Oke, goodbye. Nah, selesai. Hari berganti, musim berubah. Tak sampai setahun, tiba-tiba Pak Haji ini datang ke kantor Basnas. Kawan saya menengok dari jendela, Pak Haji datang, Masya Allah, Alhamdulillah, sudah terbuka pintu hidayah. Begitu dia masuk ke dalam, apa kabar Pak Haji? Mau bayar zakat? Begini, ada nggak zakat untuk saya? Saya tak nakut-nakuti, cerita aja. Jadi kalian orang Merangin yang duitnya banyak, yang kebunnya luas, kalau kalian tak berzakat, tunggu aja, tak sampai setahun datang kalian ke kantor Basnas minta zakat nanti. Kalau ada orang Merangin duitnya 100 juta, mau bayar zakat? Ustadz Somad, kita mau ke Sungai Rengas, tolong ceramahnya disudahi. 10 menit lagi biar selesai ceritanya. Daripada jamaah ini terngiang-ngiang terbayang-bayang, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada orang Merangin punya duit 100 juta, amin, zakatnya 2,5%, berapakah zakat yang dibayarkan ke Basnas? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, zakatnya 2,5 juta beb. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Aku tak tahu siapa yang bayar zakat, tak siapa yang tidak. Pak Kapolres tak tahu, tak siapa yang bayar zakat, siapa yang tidak. Bapak Ketua MUI tak tahu, tapi ada yang tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, duit disimpan dalam dompet, dompetnya dikunci. Dompet dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci. Kebakaran, habis. Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Kanker, sakit mata, diabetes meletus, jantung koroner, asam lambung, asam urat, asam limau, asam sundai, semua asam akan bangkit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siap bayar zakat ke Basnas? Siap bayar zakat ke Basnas? Siap bayar zakat ke Basnas? Takbir! Ada yang lebih mantap. Siapa itu? Pak Bupati, Wakil Bupati buat siapa saja PNS yang tak bayar zakat ke Basnas non-job. Mantap apa tak mantap? Lagi ada kekuasaan, lagi ada kekuatan, pakai. Nanti kalau sudah tak ada, berceramah menggelegar, belum tentu didengar orang. Hari ini Abdul Somad berceramah, panas-panas, masih didengar orang. Ini orang Merangin yang luar biasa. Kenapa mereka tak merasa panas? Karena Merangin banyak angin. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, yang terakhir, ceramah ini berakhir. Betul. Umur berakhir. Betul. Tabligh akbar berakhir. Betul. Jabatan berakhir. Betul. Yang tak berakhir itu cuma satu. Apa dia? Perasaan aku ke kamu. Yang tak berakhir itu adalah istiqomah. Istiqomah ini berat Pak Ustaz. Istiqomah memang berat. Kalau ringan itu istirahat. Mudah-mudahan ibu istiqomah. Yang paling penting mudah-mudahan bapak istiqomah dengan ibu. Jangan sampai berpindah selimut. Kuat kali amin ibu tuh. Betapa cintanya dia ke bapak. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah hadir pengajian, istiqomah bayar zakat ke Basnas, istiqomah anak muda tidak pacaran, istiqomah membaca Quran, istiqomah berzikir. Orang istiqomah hadiahnya husnul. Jadi kalau mau husnul khatimah maka mesti istiqomah.
istiqamah. Ya Allah, jadikanlah semua kami istiqamah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa isi ceramah Ustaz Somad di Berangin? Ada limo. Apa yang limo? Aku pun tak ingat, saking panasnya. Mudah, tinggal putar saja ceramah, sudah direkam. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan yang hadir ini diampunkan dosanya, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum jumpa jodoh dapat jodoh yang baik-baik, yang sudah nikah belum punya anak dapat keturunan soleh-solehah, pemimpin adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera. Ala hazihin niyah al-fatihah. Ya kanasnain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh, yang baik-baik, wali man ahsana ilaina, orang yang pernah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Kabupaten Merangin negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha walana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat dunia hajat akhirat mudahkanlah untuk kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah, 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 matikan kami husnul khatimah, jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal datang, malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Iringi kepergian Ustaz Somad dengan salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu